Hai guys, welcome back to the Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, aku mau minta maaf banget nih ya guys, karena baru bisa upload video lagi nih. Karena kemarin-kemarin aku makan banyak waktu ya untuk riset-riset tentang film yang akan kita bahas ini nih. Nah, pada kali ini aku akan membahas film Pengabdi Setan. Nah, buat teman-teman yang udah nonton film Pengabdi Setan ini, aku akan membahas teori-teori tentang film Pengabdi Setan ini, guys. Entah itu teori-teori yang menghubungkan tentang Pengabdi Setan ini dengan karya-karya universe-nya dari Joko Anwar, atau teori-teori tentang rahasia di balik cerita-ceritanya dari Joko Anwar, guys. Nah guys, sebenarnya nggak ada jaminan sih kalau yang bakal aku bahas ini semuanya bener ya. Tapi aku juga nggak sok menganalisis nih, kita just for fun aja ya. Tapi kalau kalian punya teori-teori lain yang kalian percaya, kalian bisa nih sharing-sharing sama aku dan tulis pendapat kalian atau teori-teori yang kalian percaya di bawah di kolom komentar ya. Nah, karena kali ini kita akan bahas teori, maka kita akan ngomongin tentang Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, dan juga karya-karya milik Joko Anwar lainnya. Keterhubungan film ini, film yang baru dengan film sebelumnya, udah nggak perlu ditanyain lagi ya. Cerita ini melanjutkan dari keluarga Papa yang akhirnya pindah ke rusun nih. Yang mana rusun ini nggak kalah horornya dengan rumah yang pertama. Nah, yang secara garis besarnya ya same story but different places ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin kalian nih sekali lagi, kalau apa yang akan aku bahas ini mengandung banyak spoiler ya. Makanya kalau kalian yang belum nonton, aku saranin kalau kalian nonton filmnya dulu deh, supaya kalian bisa relate dengan apa yang aku ceritakan di video ini. Nah guys, kita mulai dulu dari universe nih, yang mana keterkaitan film Pengabdi Setan dengan karya-karya film dari Joko Anwar sebelumnya. Kalau netizen bilang ini adalah Joko Anwar Universe atau Jokan Universe. Yang pertama ada Hero Sase. Nah sebenarnya guys, teori ini udah ada cukup lama ya, lebih tepatnya pada saat perilisan film Pintu Terlarang karya dari Joko Anwar di tahun 2009. Nah, di film Pintu Terlarang, di pintu manajer Hero Sase ada angka 42651378. Nah, buat teman-teman yang belum paham atau belum pernah denger nih dengan teori ini, kata Hero Sase kita ganti nih dengan angka yang ada di pintu manajer tadi. Misalnya H itu 4, E itu 2, R itu 6, dan begitu deh seterusnya. Nah, yang mana kalau kita urutin 1-8 tadi akan membentuk kata seahorse yang artinya kuda laut. Nah, di film Pengabdi Setan yang kedua, lambang dari kuda laut ini kan muncul nih di berkas yang diterima sama Pak Budiman. Nah, mungkin nggak ya kalau itu adalah organisasi yang sama dari film Pintu Terlarang dan film Pengabdi Setan, yaitu organisasi Hero Sase. Bahkan aku punya pemikiran nih, kalau organisasi ini punya kekuasaan yang sangat besar. Kira-kira sebesar apa ya kekuasaannya? Nanti kita bahas guys. Tapi kalau kalian lebih detail lagi nih guys, kalian bakal nemuin buku yang bertajuk Ramalan Kiamat Tanah Jawa atau Ramalan Jayabaya yang kayaknya berkaitan nih dengan ramalan kiamat yang ada di film Kala tahun 2007. Nah itu guys tadi yang namanya multiverse nih. Keren banget kan Joko Anwar bisa bikin universe-nya sendiri. Tapi di luar itu guys, ada beberapa adegan nih yang kayaknya mirip nih antara film Pengabdi Setan yang kedua dengan film Pengabdi Setan yang pertama. Nah kalian inget nggak di film Pengabdi Setan yang kedua ada tokoh yang bernama Tari. Nah, tokoh ini digambarkan sosok yang cantik, yang seksi gitu ya. Nah, ada adegan kan nih, di mana si Tari ini mengambil wudhu dan juga dia sholat, kemudian dia dapat gangguan dari makhluk halus. Yang mana kayaknya ini sama ya dengan adegan di film Pengabdi Setan yang pertama, ketika si Rini ini mau sholat dan dia juga diganggu sama makhluk halus. Yang mana mereka juga sama-sama nih diingatkan oleh Pak Ustadz atau diperintahkan untuk sholat, dan mereka juga sama-sama dapat gangguan ketika sholat. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Ustadz, baik di film yang pertama atau film yang kedua ini, tokoh Pak Ustadznya sama-sama meninggal ya guys. Yang mana ini aneh sih menurut aku. Yang mana rata-rata di film lain kan orang-orang yang spiritualis seperti kiai, ustadz gitu. Biasanya mereka kan selalu menang nih melawan kekuatan jahat. Yang mana di film ini, di film Pengabdi Setan yang pertama dan Pengabdi Setan yang kedua, ustadznya sama-sama meninggal guys. Nah, kemiripan adegan lainnya juga terjadi sama dengan aktor Dino guys.
Kalian ingat gak waktu adegan si Dino ini bertemu dengan Raminom, dengan beraninya dia menyentuh kain itu, kain putih ya, yang dipakai Raminom ini, kemudian tiba-tiba kainnya ini berwujud menjadi sosok makhluk guys. Kayaknya ini sama ya, kalau kalian ingat-ingat di film Pengabdi Setan yang pertama, ketika adegan Ian sama Bondi ini tengah malam lagi dari kamar mandi, si Ian ini ketakutan guys melihat foto ibunya. Nah akhirnya si Bondi ini ngambil kain, lembaran kain gitu, kemudian ditutupi nih ke foto ibunya. Yang mana kain itu malah membentuk wujud atau membentuk sosok makhluk guys. Kalau diinget-inget sebenarnya serem banget sih adegan ini. Nah selanjutnya kita bahas tentang Raminom guys. Mungkin dari kalian udah banyak ya yang bertanya-tanya siapa sih Raminom itu sebenarnya. Karena si Raminom ini dipercaya sebagai iblis yang berada di puncak kekuasaannya di film Pengabdi Setan 2. Nah, mendekati ending dari film Pengabdi Setan 2, kalian ingat gak guys, kalau Pak Budiman ini datang bawa suatu alat yang misterius, dan ketika alat itu dikeluarkan, bikin Raminom ketakutan guys. Nah, aku jadi mikir-mikir tuh, Raminom ini beneran iblis yang ada di puncak kekuasaannya, atau siapa ya? Nah, setelah aku browsing-browsing, akhirnya aku tahu nih kalau alat yang dibawa sama Pak Budiman itu namanya Peer of Anguis, dan alat itu digunakan sebagai alat penyiksaan, lebih tepatnya di abad 16 di Eropa guys. Jadi, Peer of Anguis ini adalah alat yang digunakan sebagai alat penyiksaan untuk menyiksa orang-orang yang diduga menjadi penyihir di zaman itu guys. Jadi alat itu digunainya dengan cara dimasukkan ke salah satu lubang yang ada di tubuh korbannya. Misalnya dimasukin ke mulut, ke lubang vagina, atau ke lubang duburnya ya. Nah, cara menyiksanya adalah alat itu setelah dimasukin, kemudian alat itu dibuka guys secara pelan-pelan. Sebenarnya ini ngeri banget ya alat ini. Nah, yang perlu kalian ingat lagi guys, kalau alat ini adalah alat yang digunakan untuk menyiksa orang-orang yang diduga menjadi penyihir ya. Makanya aku kayaknya mikir nih, kayaknya si Raminom ini dulunya adalah manusia yang diduga sebagai penyihir, alias dulunya dia bukan setan guys. Nah kayaknya si Raminom ini dulunya adalah penyihir yang mendapatkan kekuatannya dengan cara menyembah ke setan yang sesungguhnya guys. Nah kira-kira kenapa sih si Raminom ini disembah-sembah oleh para pengabdi setan? Jadi kayaknya ada kemungkinan nih kalau si Raminom ini dianggung-anggungkan oleh para pengabdi setan. Nah jadi dia ini kayak semacam propetnya para pengabdi setan kali ya. Nah terus kalau gitu siapa dong Tuhan atau Lordnya para pengabdi setan ini? Apakah Bathara dan Darminah mungkin? Nah, ngomongin soal Bathara dan Darminah, mereka ini adalah tokoh yang diperankan oleh Fachri Albar dan Asmara Abigail. Nah, sejak awal kemunculannya di film Pengabdi Setan yang pertama, keduanya udah menjadi sorotan nih oleh penonton. Saat di ending film tersebut, Bathara dan Darminah berdansa. Kemudian, kamera ini menyorot ke arah toples yang berisi biji saga merah, guys. Biji saga merah itu diletakkan di toples yang berada di sebelah piringan hitam. Nah, dari situ udah kelihatan kan kalau Bathara dan Darminah ini kayaknya adalah salah satu anggota sekte dari Pengabdi Setan itu. Nah, yang jadi pertanyaan guys, sebenarnya siapa sih Bathara dan Darminah? Tapi kalau menurut aku, kayaknya mereka ini adalah iblis yang sesungguhnya guys. Mereka ini kayaknya orang-orang yang udah berencana nih, merencanakan sesuatu hal yang besar terjadi di rusun itu. Makanya ketika peristiwa besar itu terjadi, mereka nggak ada di rusun itu guys. Terus, kenapa mereka nggak ada di sana? Balik lagi ya, menurut pendapat aku aja nih, kayaknya mereka ini cuma jadi penonton aja guys, mengawasi peristiwa kekacauan itu terjadi. Karena kayaknya bukan level mereka nih untuk turun tangan langsung ke dalam kekacauan peristiwa itu. Tapi Bang Joko Anwar ngasih clue nih lewat Twitternya. Dia menuliskan Harvester Travelers. Nah kemudian, kalian inget nggak di ending film Pengabdi Setan yang pertama, si Bathara ini lagi baca buku yang bertuliskan Penjelajah Alam Semesta. Nah, bisa jadi tuh, apakah dia seorang travelers atau dia ini adalah seseorang yang immortal? Karena di film Pengabdi Setan yang kedua, menunjukkan sebuah foto nih, yang mana foto ini diambil udah bertahun-tahun silam guys. Yang menunjukkan kalau mereka ini kayaknya nggak menua nih guys. Dan juga nggak ada nih tanda-tanda yang menunjukkan penuaan di tubuh mereka. Gimana? Kalian ada pendapat lain nggak? Nah, tadi kan aku udah nyelutek nih tentang seberapa besarnya sih dari pengikut sekte Pengabdi Setan ini. Dan jawabannya adalah ya,
kalian bisa lihat sendiri kan, di film Pengabdi Setan yang kedua ada foto-foto lawas tuh, yang ada di rusun milik unitnya Bathara dan Darmina. Nah, kalau kalian perhatiin, di sana ada banyak kan foto-foto lawas, yang mana di dalam foto itu terdapat kehadiran Bathara dan Darmina. Contohnya aja, kayak foto waktu konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika atau KAA ini dulu digelar pada tanggal 18 April tahun 1955. Nah, foto itu kan udah diambil dari waktu yang sangat lama nih guys. Tapi masa sih di tubuh mereka ini nggak ada tanda-tanda kerutan atau tanda-tanda penuaan gitu di tubuh mereka? Nah, jadi kemungkinan kayaknya sekte sesat ini udah menyebarkan ajarannya pada tahun itu guys. Dan juga kayaknya mereka udah merencanakan nih sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, sesuatu apa tuh kira-kira? Kalian ingat nggak guys, waktu adegan di mana Bondi dan teman-temannya masuk ke dalam unitnya Pak RT nih? Nah, kemudian si Bondi sama teman-temannya akan menemukan tuh foto rusun keadaan beberapa tahun yang lalu. Atau bisa juga itu menjadi foto asal mula rusun mereka. Nah, kalau kalian inget-inget juga nih, di foto-foto yang dibuka oleh Bondi ini juga ada foto Boskanya kan. Tapi kalau menurut kesotoyan aku, kayaknya mungkin nggak sih dulu itu sudah pernah terjadi kekacauan yang sama kacaunya juga di Boska itu guys. Itulah mengapa pocong-pocong itu pada bersujud di dalam Boska itu guys. Nah, ditambah pocong-pocong yang ada di dalam Boska itu keadaannya kan belum sepenuhnya tuh menjadi tengkorak. Masih baru gitu, kayak pocong-pocong yang ada di rusun. Nah, kemungkinan pocong-pocong itu adalah tumbal-tumbal dari ritual pengabdi setan. Oke guys, itu tadi adalah beberapa teori dari film Pengabdi Setan. Ingat ya, ini tuh cuma kesotoyan aku aja guys. Jadi ini apa yang aku percaya ya. Dan bukan untuk diseriusin guys. Jadi ini cuma buat having fun aja. Nah, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalian setuju nggak sama pendapat aku? Atau mungkin kalian punya teori-teori lain? Bisa sharing-sharing ya sama aku di bawah. Nah, buat video selanjutnya, aku akan ngebahas teori-teori yang ada di karakter film Pengabdi Setan. Terutama tokoh Wisnu ya, yang mana sampai saat ini aku juga masih misterius banget guys sama tokoh itu. Oke, sekian video ini berakhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Indri Hanan pamit undur diri. See you!